Hai, welcome to Artocles. Ada pakar yang mengatakan bahwa kalau kita rajin olahraga, khususnya kegiatan yang banyak membakar kalori, bisa bikin nafsu untuk nonton kisah-kisah kriminal makin menggebu. Patut dicoba kayaknya. Wanita ini bernama Hila Div Quang yang tinggal di kota Hanoi, negara Vietnam, dan merupakan kelahiran tahun 1964. Waktu muda, dia pramugari yang cantik dan digemari banyak pria. Bahkan pernah menetap di Malaysia selama 6 tahun dan kemudian balik ke tanah kelahiran di Vietnam dengan membuka toko perhiasan imitasi. Meskipun parasnya mempesona dan telah banyak menolak pria tampan dan kaya, namun ternyata jadi keenakan menjomblo sampai lupa dengan yang namanya menikah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada tahun 92, Hila memiliki affair dengan seorang pilot beristri hingga membuatnya hamil dan didepak dari maskapai tempatnya bernaung. Si pilot kena sanksi juga namun gak mau bertanggung jawab. Lahirlah putrinya di tahun 93 dan menjadi ibu tunggal tanpa pernah menikah. Ini juga yang menjadi salah satu alasan dia berdagang perhiasan ya untuk menafkahi buah hatinya. Walau kelihatan seperti wanita bangsawan dan super tajir, tapi sebenarnya mah enggak. Emang suka aja dandan menor dan berpenampilan glamor, padahal uangnya ngepas banget untuk makan 2 hari. Nggak jualan ya nggak ada pemasukan. Kadang penampilannya yang istimewa serta menggoda bisa bikin orang jadi belanja di tempatnya. Strategi marketing lah. Empot-empotan sih nyari duit, tapi terbukti bisa bikin anaknya kuliah sampai wisuda. Sang putri kemudian menikah di tahun 2017 dan punya 2 anak, lalu ikut dengan suaminya tinggal di Ho Chi Minh. Hila nggak pernah khawatir meski harus tinggal sendirian, karena rumah yang ditinggalinya adalah warisan orang tuanya sebagai anak tunggal. Dia sering ngumpul sama teman sebaya dan memiliki hidup yang bahagia. Semua platform sosmed dia punya, bahkan masih sering nongkrong di kafe, klub malam, dan ikut arisan walau duitnya serba pas-pasan. Yang penting banyak gaya supaya nggak ketahuan banget aslinya miskin. Terkadang sang putri juga ngirimin duit, tapi ya menantunya pun masih punya banyak adik yang harus disekolahin. Jadi dinikmati aja supaya nggak depresi amat. Spesial buat kamu semua pencinta kisah kriminal kayak Bang Arto. Kita mampir yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Di sana, kamu bisa mendapatkan berbagai kasus unik dan seru seputar cerita kejahatan nyata yang akan dibahas secara rinci, jelas, dan tuntas. Kualitas kisah yang berbobot sudah pasti akan disajikan oleh channelnya Mabar Kriminal. Sebagian dari kamu pasti udah gak asing lagi dengan channel yang satu ini. Ciri khas dari visual dan audionya mampu melekat di hati para penonton. Pantengin semua video panjang maupun short supaya wawasan kamu seputar dunia kriminal makin luas. Habis dari sini, gas yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Memasuki usia 57-an tanpa pernah memiliki pasangan hidup emang cukup sulit ya bagi nenek Hila. Kita sebut ya nenek ya karena udah punya 2 cucu kandung. Beberapa kali temannya menyarankan untuk mencari jodoh dari sosial media, tapi nyatanya yang bener-bener sayang susah dapetnya. Cowok-cowok seumuran mah nyarinya cewek-cewek muda. Nah masalahnya saat kepengen kenal dengan pria muda, justru makin sulit, mana ada yang mau sama nenek-nenek. Udah bokeh nggak bisa ngasih keturunan pula. Padahal hatinya selalu berdesir kencang saat ngelihat cowok-cowok berbadan tegap dengan kulit kencang yang nggak pernah bisa dimilikinya. Bahkan untuk punya teman curhat dari golongan pria-pria tampan aja susahnya minta ampun. Namun sebuah ide datang di kepala saat salah satu teman arisan yang umurnya 60 tahun bercerita bahwa dia dapat kenalan pemuda ganteng karena diawali dengan memakai akun palsu di platform Instagram. Si cowok malah nerima saat tahu wujud aslinya yang keriput hingga terjalinlah kisah kasih beda usia namun tetap berbahagia. Menurut Hila, kenapa dia nggak coba dengan hal yang sama? Siapa tahu berhasil. Per bulan Januari 2022, akhirnya pasang foto memikat seorang model dari internet lalu memakai nama samaran Kun Kun Nai. Hingga dalam masa semingguan aja, udah banyak banget pesan masuk untuk ngajak kenalan sampai ngajakin kawin. Bukan hanya itu, namun setiap posting hal baru langsung ada ribuan yang nge-like dan komen memuji. Ternyata pancingannya berhasil.
Sebagian besar dijawabin DM yang masuk hingga bikin hidup Hila ini sibuk dengan meladeni cowok-cowok muda yang menggoda. Sampai ada seorang pria yang paling sering diajak ngobrol, nekat katanya bakal datang ke Hanoi dari kota Tan Hoa. Dia adalah Nguyet Chien, usia 29, yang berprofesi sebagai pedagang pakaian online. Ternyata diundang langsung sama Nenek Hila ke rumahnya pada hari Jumat 28 Januari 2022. Dipersilahkan masuk ngobrol di ruangan tamu, sampai dengan jujur mengatakan bahwa profil yang dibuat hanyalah bohong belaka. Cuma ingin menambah teman dan berharap si Nguyet tidak marah dengan keisengan tersebut. Sekedar menambah teman gak apa-apa kali ya, toh wajah dan penampilan Hila juga gak jelek-jelek amat. Malahan dengan kasar si Nguyet ngamuk di rumah nenek tersebut sambil mengancam akan melapor polisi atas modus penipuan yang dilakukan Hila. Masalahnya perjalanan 3 jam ke situ kan pakai ongkos bus dan nyambung naik taksi. Itu modal jualan baju sampai kepake hanya untuk nemuin nenek peot yang bukan seleranya. Ya pasti dia ngamuk lah. Memang selama kenalan mereka cuma teleponan beberapa kali, belum pernah video call. Entah kenapa percaya dengan semua bualan Hila yang ngakunya masih usia 28. Ternyata 50 tujuan. Pokoknya nggak terima. Sampai akhirnya untuk meredam kemarahan dan supaya batal dilapor pada polisi, Hila pun memberikan tabungannya sejumlah 3 juta dong, atau hampir 2 juta rupiah pada pemuda itu yang mau juga pulang dan janji nggak akan berbuntut apa-apa lagi. Padahal Maya sebenarnya kalau kita perhatikan, nenek Hila ini cantik dan bergaya sangat elegan, berkelas banget. Cara berpakaiannya aja masih kayak gadis muda serta update dengan style yang paling baru. Tapi karena dia pengen hubungan yang serius dengan pria, mungkin susah juga karena yang serius-serius pasti inginnya punya anak. Itu sulit dia wujudkan, udah menopause. Palingan kalau ada cowok-cowok muda pengen duit dia atau jadi simpanan aja. Tapi kan Hila nggak punya uang. Makanya kejadian sama Nguyet kemarin ngebikin sedih. Tapi malu mau cerita sama temen-temen. Takut dibilang binal dan takut dicap tidak laku. Sampai pada hari Sabtu 19 Februari 2022, ada seorang teman melaksanakan acara syukuran di perumahan La Bola yang jaraknya itu sekitar 6 km dari kediaman Hila. Di sana banyak yang diundang termasuk satpam komplek La Bola itu sendiri, yakni yang bernama Giong Min Tu, usia 32 tahun. Perawakannya tegap, gagah, dan sangat menarik perhatian perempuan tersebut. Bahkan sempat disapa dan ngobrol banyak mengenai keamanan perumahan, serta harga unit baru yang masih dalam pembangunan di situ. Dengan nekat malahan diberanikan minta akun sosmed yang langsung dikasih oleh Giong. Ramahnya beliau sampai bikin GR si nenek. Baru ketahuan juga bahwa security ini baru aja kehilangan istrinya akibat kecelakaan dan meninggalkan Giong bersama seorang putranya yang masih berusia 1 tahun yang diurus oleh orang tuanya. Langsung dong jantung Hila berdegup kencang sebab mikirnya kok bisa pas banget kenalan di saat sama-sama berstatus jomblo. Tipe pria seperti Giong ini pasti nggak akan cari wanita yang bisa ngasih anak lagi karena kan udah punya. Justru bakal nyari calon ibu untuk mendampingi dia dan putranya. Hila siap untuk itu semua dan berharap mimpinya guna punya suami segera terwujud. Dia siap kok ngejagain anak di rumah, ngebukain sepatu saat Giong baru pulang kerja, siap nyuciin baju sampai meladeni beronde-ronde di atas ranjang, serta memberi semua kesuciannya asalkan Giong puas. Beberapa hari setelah pertemuan di pesta itu, dia rajin ngirim pesan di akun sosmed Giong sambil mikirin kehidupan mereka di masa mendatang yang pasti bakalan bahagia lah ya. Tapi kok status pesannya cuma dibaca doang tanpa balasan. Bahkan saat lelaki itu posting foto sedang berolahraga atau lagi menggendong anaknya, langsung dikomen kok sama Hila dan gak pernah dibales juga itu komen. Padahal komentar dari orang lain langsung dijawab. Sempat mikir siapa tahu satpam ini lupa kali sama dia padahal fotonya udah terpampang besar-besar. Makanya dikirimin pesan lagi. Halo Giong, masih inget saya kan Mbak Hila yang ketemu kemarin di pesta Bu Yenpung? Apa kabar? Langsung balas ya, nggak pakai lama. Sampai berhari-hari nggak ada jawaban juga. Padahal statusnya selalu online dan udah di-read. Ngeri kali sombongnya. Sampai dengan nekat per hari Jumat 11 Maret 2022, Hila kembali menggunakan akun palsunya atas nama Kun Kun Nai untuk komentar dan ngirimin Giong pesan yang kenyataannya langsung dibales hanya dalam hitungan detik. Bahkan lelaki itu malah minta aneh-aneh, nyuruh Kun Kun atau Hila untuk mengirimi beberapa foto tanpa busana, serta kirimin dong suara desah aneh-aneh yang bikin nenek tersebut kebingungan. Dia mau bilang apa? Makanya nggak dibales dalam waktu 2 hari, sampai kemudian malah ditelepon dan terjadilah percakapan yang seru di antara keduanya, hingga akhirnya janjian akan ketemu untuk mewujudkan fantasi mereka masing-masing.
Dari janjian di tanggal 28 Maret, akhirnya molor terus sampai ke awal bulan April. Kenapa bisa begitu? Karena Hila bingung mau ngasih alasan apa kalau beneran berjumpa nantinya. Sementara dia coba kembali mengirimin pesan pada Giyong pakai akun aslinya. Siapa tahu bisa dapat respon baik, tapi tetap aja dicuekin. Itu artinya kan dia emang ogah sama perempuan tua seperti dirinya. Sekarang malah terjebak dengan permainannya sendiri. Pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sore, ternyata Giyong dengan mengendari sepeda motornya langsung menuju alamat yang dikasih oleh Kun Kun dan tiba di sebuah rumah lalu membunyikan belnya selama 3 menitan sampai dibuka pintu depannya dan nampaklah Hila yang menebar senyum bahkan bikin kaget lelaki tersebut. Dia sempat mikir salah alamat kali ya sampai menyebut nama Kun Kun. Baru deh nenek ini bilang, "Oh itu ponakan saya, tapi lagi keluar sebentar beli gas, nunggu di dalam aja yuk." Ragu-ragu, akhirnya si satpam nurut dan ngobrol ngalur ngidul selama 2 jam lebih. Alasan Hila selalu bilang Kun Kun masih on the way menuju rumah. Beberapa kali saat di situ, Giyong coba menghubungi nomor handphone Kun Kun tapi sudah tidak aktif. Sampai menjelang pukul 8 malam, dia mau pamit aja karena nggak jelas kan. Akhirnya ditawarin makan dulu oleh si nenek. Kebetulan tadi sore masak sup buntang yang mengandung udang serta B2. Ini kesukaan warga Vietnam katanya. Langsung diterkam sama Giyong yang kelaparan hanya dalam 5 tenggakan. Setelahnya nggak sampai 10 menit kemudian, lelaki itu malah ngerasa ngantuk luar biasa dan tertidur di sofa ruang tamu rumah nenek Hila. Sekitar 1,5 jam kemudian Giyong terbangun karena ada yang lengket dan basa-basa terasa di perut serta selangkangan, bikin dia kaget lalu menarik tubuhnya ke pinggir kasur. Sempat mengira ada kuntil anak kali ya berambut panjang yang lagi ngejilat-jilatin badannya. Ternyata itu nenek Hila yang ikut kaget karena si Giyong kok bangunnya kecepetan. Lelaki tersebut langsung ngambil kancut dan celana panjangnya lalu berlari ke ruangan tamu. Dipakein semua di sana dan sempat masuk kamar lagi buat ngambil kaosnya. Kemudian menuju ke dapur dan melihat-lihat sup buntang tadi sembari berteriak pada Hila. "Kamu kasih racun ya? Obat bius ya? Jangan-jangan kamu aslinya si profil Kun Kun itu. Menjebak saya kan?" Nenek tersebut hanya bisa diam sambil menunduk sembari memakai bajunya perlahan. Selanjutnya sup tersisa dalam panci disiram ke wajah Hila. Untung sudah dingin. Namun setelahnya Giyong mengangkat sebuah kursi makan dari besi dan dipukulkan ke tubuh perempuan itu berulang kali tanpa ampun. Meski Hila berteriak keras memohon maaf, dia tidak sadarkan diri hingga Giyong pun kabur sesegera mungkin. Tetangga sempat mendengar kegaduhan. Sebagian menolong si nenek yang terluka untuk dibawa ke rumah sakit Tukuk Internasional. Sementara sebagian orang yang udah sempat melihat Giyong keluar dari rumah itu langsung ngejar karena kenal sama satpam komplek Labola tersebut. Berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Nyawa Hila masih selamat. Anaknya pun datang dari Ho Chi Minh untuk melakukan tuntutan. Hal yang sama dilakukan oleh pihak keluarga Giyong yang juga menuntut balik atas penipuan profil kenalan akun sosmed serta perbuatan tidak terpuji. Dari ini akhirnya Hila mengaku memang dia membuat akun palsu atas nama Kun Kun untuk membuat Giyong sebagai kerasnya jatuh cinta sama dia. Soalnya beberapa kali diajak ngobrol pakai akun asli malah dicuekin. Yang paling sakit ya karena komen gak dibales, padahal ke orang lain kok pada direspon. Apa susahnya sih ngebales komen aja, sombong banget. Artis bukan, idola kagak. Maksudnya kan udah kenal dan pernah ketemu serta ngobrol bareng waktu di hajatan temen. Masa gak mau ladenin sih ngebales pesan itu kan gratis. Kelewat emang si Giyong. Tadinya rencana Hila adalah mau jujur kepada lelaki itu bahwa dirinya merupakan sosok di balik akun si Kun Kun. Tapi belakangan saat ngobrol di ruangan tamu malah Giyong ngomong inginnya sama Kun Kun dan gak selera dengan perempuan tua di atas 40 tahun. Hingga Hila jadi niat ngerjain satpam tersebut bagaimanapun caranya. Yang penting bisa menikmati body idaman dalam fantasinya selama ini. Pengacara Nguyen Van Tan yang membela Giyong justru bilang bahwa keterangan Hila semua hanyalah bohong belaka. Terbukti dalam sup buntang ditemukan kandungan obat bius yang bernama Trivamp-Propofol yang di Vietnam emang dijual bebas untuk bikin orang tidak sadarkan diri secara cepat. Hila diketahui membeli zat tersebut secara online 4 hari sebelum peristiwa. Ini artinya semua sudah direncanakan dengan sangat matang untuk bisa menggagahi Giyong yang mau datang ke rumah tersebut. Bahkan terbuktikan sudah sempat mencicipi sebagian tubuh lelaki itu dalam masa 1 jam dia terlelap. Ada bukti semacam isapan merah.
cupang pada bagian leher serta dada Giong yang setelah diperiksa di hari kejadian emang ditemukan itu adalah DNA si nenek. Jadi serangan dengan kursi sampai babak belur dianggap adalah bukti pembelaan diri. Harus buka mata lah bahwa di muka bumi ini bukan hanya perempuan yang bisa jadi korban perbuatan tercela. Lelaki berbadan tegap pun bisa jadi korban dari seorang nenek yang kelihatannya lemah. Karena semua bukti langsung on point, seperti tanda pembelian obat bius, hasil DNA, serta penelusuran profil palsu, akhirnya Hila cuma bisa terdiam tanpa sanggup melawan lagi. Bahkan kemudian Ngoyet Chien, cowok yang kemarin sempat datang karena ditipu profil palsu pun memberi kesaksian di pengadilan atas undangan pengacara Nguyen. Pemuda itu berhasil menunjukkan history chat, di mana dirinya bisa terkecoh dengan semua ucapan palsu perempuan tersebut. Anehnya si Hila kalau ditelepon tuh bisaan banget suaranya terdengar seperti wanita muda. Beda banget sama suaranya saat ngomong bertemu langsung. Tapi pada akhirnya emang kedua orang tersebut menerima hukuman dari hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Hanoi pada hari Senin dan Selasa tanggal 17 serta 18 Oktober 2022. Giong Min Tu usia 33 tahun terkena tuntutan tingkat 2 atas penganiayaan untuk membela diri. Dia dihukum 2 tahun penjara sementara Hila Div Quang usia 58 tahun terkena hukuman 3 tahun kurungan atas penipuan, penggunaan zat berpotensi bahaya, serta menggagahi satpam komplek. Pada akhirnya emang sih mereka berdua cuma menjalani masa tahanan 6 bulan aja, karena kemudian di bulan April sama-sama bebas bersyarat. Tapi karena keburu malu ya, nenek Hila diajaklah pindah sama anaknya ke kota Ho Chi Minh. Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju bahwa kesalahan terbesar memang terletak pada perbuatan nenek Hila, makanya dia yang paling berat hukumannya saat hakim mengetuk palu? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.